Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setiap tanggal 2 Februari kita memperingati Beato Theophanus Fernat, Santa Ioanna Lestonac, dan Beata Eugenia de Smet. Biografi yang pertama, Beato Theophanus Fernat. Misionaris muda ini dijuluki martir gembira sepanjang karirnya yang penuh dengan bahaya. Bahkan sampai akhir hidupnya sebagai seorang martir, ia tetap menghadapi segala hal dengan gembira dan lapang dada. Theophanus lahir tahun 1829 di Prancis dari sebuah keluarga Katolik yang saleh. Sejak muda ia suka membaca majalah misi yang dipublikasikan oleh Serikat Kepausan untuk penyebaran iman. Ia kagum akan keberanian dan semangat pengorbanan para misionaris di tanah-tanah misi, terutama di tanah misi Tiongkok, sebagaimana dikisahkan di dalam majalah tersebut. Sejak itu, hasrat hatinya untuk menjadi misionaris mulai bersemi. Pada suatu hari ia berkata kepada orang tuanya, "Saya juga ingin menjadi misionaris di Tonkin dan menjadi martir Kristus di sana. Namun, siapakah yang akan menyekolahkan dia hingga bisa menjadi imam?" Orang tuanya miskin dan tidak mampu membiayai sekolahnya. Namun, rahmat Tuhan menyertai dia. Pastor parokinya rela membantu menyekolahkan dia. Mula-mula ia belajar di pastoran dan kemudian pindah ke seminari. Akhirnya, pada tahun 1852, dalam usia 23 tahun, ia ditabiskan menjadi imam. 3 hari sesudah ia ditabiskan, ia bersiap untuk berangkat ke Tonkin, yang sekarang adalah Vietnam, Cina, sebagai misionaris. Ia tidak sempat lagi bertemu dengan semua orang yang dikasihinya, yaitu orang tua, saudara-saudara, dan sahabat kenalannya. Oleh karena itu, ia menulis surat perpisahan kepada mereka dari Paris. Lebih dari setahun ia berada di Hong Kong untuk mempelajari bahasa setempat. Dari Hong Kong ia secara gelap menyusup masuk ke Tonkin karena penguasa setempat tidak memperkenankan orang-orang asing, termasuk para misionaris, berkarya di sana, meskipun jumlah umat Katolik sudah cukup banyak. Dalam keadaan demikian, tindakan nekat Theophanus sungguh berbahaya bagi dirinya. Namun, ia sendiri merasa tidak ada masalah dan tetap bergembira. Kepada seorang sahabatnya ia menulis, "Hiduplah kegembiraan. Tentu engkau tahu semboyan Santa Teresia. Apa saja yang terjadi atas dirimu, janganlah bersusah hati, janganlah takut dan gelisah. Pada akhirnya segala sesuatu akan lenyap, dan hanya Tuhanlah yang tetap." 7 tahun lamanya Theophanus bekerja di Tonkin secara sembunyi-sembunyi. Ia melayani umat dengan merayakan sakramen-sakramen, mengajarkan agama, dan meneguhkan hati mereka. Ia memanfaatkan waktu-waktu luang untuk menyalin seluruh perjanjian baru ke dalam bahasa enam. Lama-kelamaan kehadirannya di sana diketahui. Karena laporan seorang yang mengetahui dengan baik kegiatan-kegiatannya, ia ditangkap dan dipenjarakan. Kepada seorang adiknya di Prancis, ia masih sempat menulis beberapa surat. Surat-surat itu diawalinya dengan kata-kata, "Dari kurungan saja saya menulis surat kepadamu." Karena memang ia dipenjarakan di dalam sebuah sel yang berterali besi dan dijaga ketat siang dan malam. 2 bulan lebih ia tinggal di dalam sel itu. Dari surat-suratnya terbaca jelas wataknya yang tetap riang gembira
Dalam sebuah surat ia menulis, "Mungkin kepalaku akan dipenggal oleh penguasa kafir yang lalim, dan dengan demikian tamatlah riwayat hidupku. Namun kematian itu sungguh merupakan suatu peristiwa yang sungguh membahagiakan hatiku. Kematian yang kurindukan sejak dahulu, karena olehnya aku akan pindah ke dalam kehidupan abadi bersama Tuhan Yesus." Pada tanggal 2 Februari 1861, kepalanya dipenggal karena imannya akan Kristus dan kecintaannya yang luar biasa kepada umatnya. Pada saat ia diantar ke panggung tempat ia disiksa, ia menyanyikan mazmur-mazmur dan lagu-lagu rohani. Biografi kedua Santa Ioanna Lestonnak. Ioanna lahir tahun 1556. Ia difitnah dan terpaksa keluar dari biara. Akhirnya ia mendirikan sebuah kongregasi suster yang mengabdikan diri di bidang pendidikan anak-anak putri. Ia meninggal pada tahun 1640. Biografi ketiga, Beata Eugenia de Smet. Putri berkebangsaan Prancis ini lahir tahun 1825 dan dikenal sebagai pembina tarekat suster-suster pembantu jiwa-jiwa di api penyucian. Sejak berusia 17 tahun, ia sudah berniat mengabdikan dirinya bagi kemuliaan Tuhan. Ia bersedia dan rela menerima penyelenggaraan ilahi atas dirinya dengan melaksanakan apa saja yang diperintahkan Allah, kendati pun kehendak Allah itu terasa berat baginya. Sesudah menerima komuni kudus pada hari peringatan jiwa-jiwa di api penyucian pada tahun 1853, ia merasakan dalam hatinya suatu gejolak batin yang luar biasa kuat. Ia merasa mendapat panggilan Allah untuk membina suatu tarekat baru bagi suster-suster yang khusus mengabdikan diri bagi kepentingan jiwa-jiwa yang masih bergulat dengan penderitaan di api penyucian dengan doa dan tapa serta pekerjaan-pekerjaan amal kasih. Gejolak batin itu tidak tertahankan. Namun ia masih juga merasa ragu-ragu akan panggilan ilahi itu. Guna mendapat kepastian akan pentingnya mendirikan tarekat itu, dan agar tarekat itu tidak didirikan atas dasar dorongan emosional perseorangan, ia meminta kepada Tuhan Yesus 5 buah tanda sebagai petunjuk perihal apa yang dikehendakinya dari dia. Tuhan Yesus mengabulkan permohonannya selama 2 tahun awal karyanya. Kecuali itu, ia pun meminta petunjuk dari Santo Yohanes Maria Vianney, pastor Ars yang pada waktu itu namanya sudah masyhur karena sebagai pastor yang memiliki karunia luar biasa yang diberi Allah kepadanya. Kepada Eugenia, pastor Ars yang kudus itu mengatakan bahwa pendirian tarekat baru yang diusulkannya berkenan kepada Allah dan sangat berguna bagi pembebasan jiwa-jiwa di api penyucian. Kata-kata Yohanes memberi dia peneguhan untuk memulai karya agung itu. Dengan izin Uskup Agung Paris, rumah biara pertama tarekat itu dia bangun di Paris pada tahun 1856. Sejak itu, ia mengganti namanya dengan nama baru, yaitu Maria, Putra Penyelenggara Ilahi. Karena segala yang terjadi atas dirinya adalah berkat penyelenggaraan ilahi Allah. Kepercayaannya akan penyelenggaraan ilahi tidak pernah mengecewakan dia. Dalam beberapa tahun, tarekat pembantu jiwa-jiwa di api penyucian tersebar ke seluruh dunia, Eropa, Amerika, dan Asia. Akan tetapi, kemajuan ini tercapai tidak tanpa mengarungi sengsara. Banyak salib penderitaan yang ditanggungnya. Ia terserang penyakit kanker, mengalami berbagai kesulitan dalam kepemimpinannya, kemiskinan, fitnahan, dan olokan.
Meskipun demikian, semua itu ditanggungnya dengan sabar dan penuh iman, sambil tetap bersemangat melaksanakan tugasnya. Bapa pengakuannya bersusah payah mengendalikan dia agar dalam keadaan sakit ia tidak perlu terlalu giat berkarya. Namun, semangat pengabdiannya tidak terkekang karena ia yakin bahwa Tuhan Yesus menyertai dia. Setelah menerima sakramen-sakramen terakhir dari tangan Pastor Petrus Olivine yang beberapa bulan kemudian mati sebagai martir di Tiongkok, Eugenia wafat dengan tenang pada tanggal 7 Februari 1872. Kata terakhir yang ditinggalkannya kepada suster-susternya ialah cinta kasih. Ia digelar beata oleh Paus Pius XII pada tanggal 26 Mei 1957. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikianlah biografi Santo dan Santa. Semoga menjadi contoh dan teladan bagi kita. Mereka cinta pada Tuhan Yesus dan selalu melaksanakan firman Tuhan Yesus di dalam hidup sehari-hari. Rajin berdoa, selalu menolong yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.